Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir. Dan memang di antara kelebihan dari ayat Al-Qur'an di dalam agama kita itu adalah kemenangan dalam logika memang. Bahwa apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an itu memang mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, merenungkan tentang tanda dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak di alam ini. Afara'aitum ma tumnun? Apakah kamu melihat apa yang kamu tumpahkan, yaitu air mani yang merupakan awal dari penciptaan manusia. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami penciptanya? Kalau manusia yang menciptakan nanti suka-suka dia, ingin laki-laki nanti keluar laki-laki, ingin perempuan keluar perempuan. Akan tetapi bukan, Allah yang menciptakan. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Allah yang juga menentukan kematian bagi seseorang. Jadi ada umur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Dan itu sekali lagi bukan kemauan manusia. Ada yang meninggal dunia saat kecil, ada yang meninggal dunia saat remaja, ada yang meninggal dunia sudah dewasa, ada yang meninggal dunia saat sudah sepuh. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diserahkan kepada manusia, manusia inginnya hidup terus itu. Kalau bisa sampai 1000 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmatul iman, bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Al-Quran. Masih di surah Al-Waqi'ah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang 3 golongan nanti di hari kiamat, yaitu yang pertama adalah as-sabiqun, beserta balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Yang kedua adalah ashabul yamin, golongan kanan, serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan yang ketiga adalah ashabus shimal, golongan kiri yang menerima kitab dengan tangan kiri, serta azab
hukuman yang mereka dapatkan karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak semua manusia, terutama mereka yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hari kebangkitan, untuk merenungkan bagaimana tanda-tanda dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk membangkitkan manusia, memberikan balasan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang telah menciptakan kamu, falaula tusaddiqun, maka kenapa kamu itu tidak membenarkan? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Dan penciptaan manusia itu minal adam, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insan. Di dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa ada masa ketika manusia itu belum disebut, belum punya nama, karena memang belum dilahirkan, belum diwujudkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia nikmatul khalqi, nikmat penciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang telah menciptakan kamu. Maka kenapa kamu itu tidak percaya bahwasanya kami akan membangkitkan kalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mampu membangkitkan manusia? Sebab sebagaimana yang kita bahas pada ayat sebelumnya, orang-orang dari ashabus shimal, mereka itu tidak percaya tentang adanya kebangkitan. Kami ini sudah jadi tulang, nenek moyang kami seperti ini sudah hancur. Apakah kami akan dibangkitkan? Nenek moyang kami juga demikian. Bagaimana mungkin yang sudah hancur seperti ini, menjadi tanah tinggal tulang belulang, itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir, kami yang telah menciptakan kalian. Dan penciptaan minal adam itu lebih sulit, walaupun sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam pemikiran manusia, sesuatu yang diciptakan dari ketidakadaan yang dulunya tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan, itu prosesnya lebih sulit dibandingkan mengembalikan lagi sesudah ada, dihancurkan kemudian diwujudkan lagi. Falaula tusaddiqun. Mengapa kalian itu tidak percaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Harusnya manusia yang bisa berpikir itu akan mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada dan kemudian menjadi ada, maka mengembalikannya itu akan lebih mudah. Jadi di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir. Dan memang di antara kelebihan dari ayat Al-Quran di dalam agama kita itu adalah kemenangan dalam logika memang. Bahwa apa yang ada di dalam ayat Al-Quran itu memang mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, merenungkan tentang tanda dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak di alam ini. Termasuk merenungkan, menggunakan akal mereka, bahwa semua itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sesungguhnya benar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenungkan tentang awal penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afara'aitum ma tumnun. Apakah kamu melihat apa yang kamu tumpahkan, yaitu air mani yang merupakan
awal dari penciptaan manusia. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami penciptanya? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia. Kalau memang manusia itu tidak percaya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan, sekarang kemudian lihat air mani yang kalian tumpahkan ke dalam rahim istri itu. Kalian yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakan? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Karena dengan merenungkan itu, dan itu kan sesuatu yang sudah dilihat dalam keseharian. Manusia itu kan melihat, mengalami bahwa dia menumpahkan air maninya ke rahim istrinya. Setelah itu ada proses-proses yang dilalui oleh manusia sehingga menjadi wujud, mulai dari pertemuan antara sperma dengan ovum. Setelah itu di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana terwujud menjadi tulang, kemudian dibungkus mudghah sampai menjadi janin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan semua itu kalian ataukah kami? Kalian yang mengatur itu. Bahwasanya itu terjadi kemudian pertemuan antara sperma dengan ovum, kemudian menjadi janin di dalam perut ibu. Apakah kalian yang mengaturnya, kalian yang menciptakannya? Maka orang-orang yang mau merenungkan akan menyadari bahwa memang bukanlah dia yang menciptakan. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada yang memberikan kepada sebagian itu dzukur, anak-anaknya itu laki-laki semua itu. Akabai boleh, laki boleh. Setelah itu ingin punya anak lagi, laki-laki lagi. Masih ingin perempuan, buat lagi, laki-laki lagi. Ya, karena yang memang menciptakan itu bukan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Saya sendiri 5 orang bersaudara laki-laki itu. Ya, seperti itu. Ingin punya anak perempuan, kok yang keluar laki-laki lagi. Ingin lagi laki-laki lagi. Sampai kepada saya inginnya perempuan, ternyata keluar laki-laki. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan karunia, ada yang laki-laki saja. Sebaliknya ada yang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia perempuan semua. Ingin laki-laki tapi perempuan, keluar lagi perempuan. Kakak saya itu anak-anaknya perempuan semua. Ingin punya anak laki-laki, keluarnya perempuan lagi. Karena memang yang menciptakan itu bukan manusia, Allah yang menciptakannya. Auzawijuhum dzukrana wa inatha. Tapi ada juga yang Allah Subhanahu wa taala menggabungkannya, laki-laki dan perempuan. Atau juga ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikannya tidak punya anak, tidak punya keturunan. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kalian yang menciptakannya ataukah kami? Kalau manusia yang menciptakan, nanti suka-suka dia. Ingin laki-laki nanti keluar laki-laki, ingin perempuan keluar perempuan. Akan tetapi bukan, Allah yang menciptakan. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Allah yang juga menentukan kematian bagi seseorang. Jadi ada umur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Dan itu sekali lagi
bukan kemauan manusia. Ada yang meninggal dunia saat kecil, ada yang meninggal dunia saat remaja, ada yang meninggal dunia sudah dewasa, ada yang meninggal dunia saat sudah sepuh. Itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diserahkan kepada manusia, manusia inginnya hidup terus itu. Kalau bisa sampai 1000 tahun gitu. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami yang menentukan kematian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mengakhirkan walaupun sebentar, tidak juga ada yang bisa memajukan walaupun sebentar. Karena itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nusyaakum fima la ta'lamun. Dan kami juga tidaklah kalah untuk mengganti. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti satu generasi ke generasi berikutnya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Generasi pertama meninggal dunia, kemudian ada generasi yang kedua. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kemudian semua itu ditentukan oleh manusia, nanti manusia merasa bahwasanya dirinya yang berkuasa itu. Coba kita lihat seperti halnya Namrud. Namrud itu kan juga pernah menyatakan ketika didebat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu berdebat kemudian kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya itu menghidupkan dan mematikan. Maka kata Namrud, oh, saya juga bisa. Saya bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Buktinya, ingin tahu? Panggil 2 orang pelayannya, setelah itu dipenggal yang satu. Satunya dibiarkan hidup. Nah ini, yang satu saya biarkan hidup, satunya saya bunuh gitu, saya matikan. Padahal maksudnya bukan seperti itu, hanya membiarkan hidup, bukan menghidupkan. Innallaha yuhyi wa yumiit, kata Nabi Ibrahim, Allah menghidupkan dan mematikan, membuatnya hidup. Ini membiarkan hidup, bukan menghidupkan. Setelah itu kemudian kata Nabi Ibrahim, ya sudah, sekarang yang kedua, Allah itu menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kira-kira kamu bisa juga itu. Kalau memang bisa, kamu balik itu, terbitkan matahari dari barat ke timur. Maka kemudian diamlah Namrud itu. Dan kemana Namrud sekarang? Yang mengaku bahwasanya dirinya Tuhan, mengaku bahwasanya dirinya itu mampu menghidupkan dan mematikan, ya dia mati juga, dan matinya itu oleh makhluk yang kecil sekali, yaitu nyamuk. Yang merasa dirinya itu gagah perkasa, mengaku sebagai Tuhan, ternyata meninggalnya itu hanya karena satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kelihatannya sepele. Wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nusyaakum fima la ta'lamun. Wa laqad 'alimtum nasy'atal ula falaula tadhakkarun. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, kamu itu sudah tahu penciptaan pertama, maka kenapa kamu tidak mau untuk mengambil pelajaran bahwa semua yang terjadi seperti itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu mampu untuk menciptakan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, maka mengembalikan yang sudah ada menjadi ada lagi, itu adalah sesuatu yang lebih mudah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia. Kalau tadi tentang penciptaan dirinya, melihat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
Afara'aitum ma tahrusun, apakah kamu tidak melihat apa yang kamu tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, coba kamu lihat yang kamu tanam, kamu nanam benih itu. Nah, yang menumbuhkan itu siapa? Kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan? Manusia itu kan hanya menabur benih, setelah itu memupuk. Akan tapi yang menumbuhkan semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang manusia yang mampu menumbuhkan, pasti semuanya itu akan tumbuh dengan baik. Tapi ternyata tidak. Ada dari benih-benih yang ada itu yang tidak tumbuh. Tidak semuanya kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan. Menanam itu, walaupun kemudian menanamnya sama, ternyata tumbuhnya kan tidak sama. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu lihat sesuatu yang ada di depan mata kamu, kamu perhatikan, dan itu kemudian menjadikan bahan renungan bagi manusia. Lau nasya'u ja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun, seandainya kami berkehendak, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami jadikan apa yang kalian tanam itu kemudian hancur. Kalau sudah hancur, terkena mungkin hama, terkena angin, nanti kalian itu akan terheran-heran dan kemudian mengatakan, inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Wah, rugi kita ini. Sudah capek-capek menanam, keluar biaya banyak, keluar keringat, tenaga, waktu, akan tapi tidak bisa untuk memanen. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian menanam, syaratnya setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan, itu adalah bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia itu hanya melakukan usaha, dia menanam, memupuk, yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagian dari usaha itu. Kayak montak namun kalau tidak nanam jangan harap tumbuh, itu bagian dari usaha. Akan tapi yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ajak manusia, coba renungkan sesuatu yang merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan apa yang ditanam oleh manusia, yang menumbuhkan itu siapa? Kalian yang menumbuhkan ataukah kami? Sebab kalau manusia yang menumbuhkannya, nanti semuanya pasti akan sesuai dengan harapan manusia. Bal nahnu mahrumun. Kalau seperti itu nanti akan berkomentar, kami terhalang, kami diharamkan, tidak mendapatkan karunia ini. Berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia untuk merenungkan minumannya. Kalau tadi makanan, sekarang minumannya. Allah menyatakan, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Coba kamu lihat, apakah kamu itu tidak melihat air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kalian yang menurunkan air itu dari awan, al-muznu itu adalah awan yang mengandung air. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami? Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lihat yang kalian minum itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Seandainya kami berkehendak, kami jadikan air itu asin. Sebagaimana air itu kan awalnya juga kan dari bawah itu dalam prosesnya. Dari air laut, air sungai, air laut itu kan asin. Naik ke atas, kemudian membentuk di atas, turun lagi. Air laut itu kan asin gitu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya dalam bentuk air hujan,
tidaklah asin sebagaimana awalnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami berkehendak kami jadikan air itu asin. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu segar, enak untuk diminum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula tashkurun." Maka kenapa kamu itu tidak bersyukur? Apalagi bagi orang-orang Arab 1400 tahun yang lalu, yang namanya air hujan itu adalah sesuatu yang sangat berharga itu. Kalau di daerah kita mungkin biasa itu air hujan itu. Kan kadang-kadang kita kurang mengharapkan, ojen boleh. Kadang-kadang pas ngocak, palakui ojen sih. Palakui ojen maksudnya mamang loga pangeran itu. Kadang-kadang ungkapan yang tidak sadar kita itu tidak suka dengan turunnya hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palakui ojen. Cakna kan saya bedang bocah siapa? Palakui ojen. Si mataron ojen siapa? Mamang lo, saya mataron ojen sampai palakui ojen. Manusia kalau suruh mengatur itu kan tepak nak keluar, matur tak ujarum tidak dapat ya tak para ojen, tak mikir orang lain. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami berkehendak akan menjadikan air itu asin, maka kalian kenapa tidak bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur karena air itu kemudian segar diberikan. Apalagi seperti yang saya katakan bagi orang-orang Arab 1400 tahun yang lalu, yang namanya hujan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pernah pada masa Rasulullah SAW itu lama kering, itu kemudian ada sahabat dari Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ini lama tidak hujan ya Rasul, mohon doa agar hujan. Rasulullah kemudian berdoa hujan itu. Dan karena Rasul itu doanya mustajab, hujan turun sampai 5 hari. Datang oleh si Badui, ya Rasul, sudah terlalu lama ya. Banyak dulu. Kemarin minta, kemudian diberi sampai 5 hari waktu hujan terus. Terlalu lama ya Rasul. Dan berdoa Rasulullah dan akhirnya hujan pun berhenti. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumun nar allati turun. Apakah kamu itu tidak melihat an-nar, api yang kalian nyalakan? Jadi pertama makanan, kemudian yang kedua adalah minuman, air, yang ketiga adalah api, yang itu sangat berharga bagi orang-orang Arab pada waktu itu, termasuk pada masa sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un?" Apakah kalian yang membuat pohonnya, kayu yang kalian jadikan sebagai bahan untuk membakar itu? Am nahnul munsyi'un, ataukah kami? Karena dengan adanya bahan berupa kayu, manusia itu kan kemudian bisa membakar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin." Kami jadikan api itu sebagai peringatan. Peringatan kepada siapa? Peringatan kepada manusia. Peringatan bahwa api itu juga merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat api itu sangatlah panas, lebih panas dari apa yang ada di dunia. Makanya sampai ada ungkapan, kalau kalian itu sanggup untuk menahan api yang ada di dunia, itu bukan berarti kalian sanggup untuk menahan api yang ada di akhirat. Apalagi kalau kalian itu tidak sanggup untuk menahan api yang ada di dunia.
Lebih-lebih lagi api yang ada di akhirat. Kalau di dunia kalian sudah tidak sanggup, maka api di akhirat itu beribu-ribu kali panasnya dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu ja'alna tadhkiratan wa mata'al lil muqwin." Dan juga sebagai satu kesenangan bagi al-muqwin. Al-muqwin itu musafir. Al-muqwin itu maksudnya musafir yang jauh dari pemukiman penduduk. Dan kalau kemudian kita lihat, ini kan banyak berkaitan dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab pada waktu dulu itu kan biasa melakukan perjalanan. Jadi melakukan perjalanan di malam hari, kadang mereka istirahat, menyalakan api untuk menghangatkan, termasuk juga untuk menghindari mara bahaya, menghindari binatang buas. Jadi itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk menggunakan akalnya merenungkan tentang tanda dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang isyaratnya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya amat dekat dengan kita. Bahwa manusia itu akan dibangkitkan, ya renungkan saja dari proses penciptaannya. Bagaimana manusia itu awalnya tidak ada dan kemudian ada. Lihatlah proses ketika manusia itu menumpahkan air maninya. Dia yang mengatur semuanya ataukah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur? Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan semua itu, maka mengembalikannya itu adalah sesuatu yang lebih mudah. Makanya di dalam satu kisah saya pernah baca tentang seorang mu'allaf itu. Dia ketika mencoba untuk mencari tentang agama yang akan dia anut itu, proses pencarian mana agama yang benar. Dia kemudian juga sampai kepada ajaran agama Islam, dilihat, dipelajari. Setelah itu dia mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kepada saya petunjuk bahwa apa yang ada di dalam Islam itu memang adalah sesuatu yang benar. Berikan kepada saya bukti. Dia katakan, lama saya menunggu bukti itu. Jadi lama saya menunggu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa ajaran agama itu memang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua ini. Dia renungkan, kapan ini? Saya sudah mohon, sudah lama saya memohon, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memberikan saya tanda itu. Karena yang dia tunggu itu seperti kejadian luar biasa itu. Tapi satu waktu dia membaca ayat Al-Quran dan ketemu tentang ayat-ayat yang mengajak manusia untuk merenungkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar, seperti ayat-ayat ini. Seperti juga ayat-ayat yang mengajak manusia merenungkan tentang langit dan bumi. Dan kemudian dia baru sadar ketika membaca ayat-ayat itu, ya Allah, ternyata kata dia, bukti dan tanda kekuasaan yang Engkau berikan itu sudah amat nyata bagi saya. Cuma selama ini saya yang buta untuk melihatnya. Saya lihat langit dengan segala apa yang ada di dalamnya. Saya lihat bumi dengan segala apa yang ada di dalamnya. Selama ini tidak pernah terbetik bagi saya bahwa semua itu adalah tanda kekuasaan dari Engkau. Setelah membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang bagaimana manusia seharusnya merenungkan tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam, barulah dia sadar. Dari dulu saya nunggu-nunggu,
yang saya tunggu adalah seperti halnya mukjizat itu. Padahal kata dia, ternyata tanda kekuasaan yang engkau berikan itu amat sangat nyata, sangat dekat dengan saya. Saya lihat langit itu adalah tanda kekuasaan engkau. Saya lihat bintang, itu adalah tanda kekuasaan engkau. Saya lihat bumi, itu adalah tanda kekuasaan engkau ya Allah. Setelah itu dia kemudian masuk Islam. Dan memang satu hal yang sangat-sangat istimewa di dalam agama kita, ajaran agama kita itu memang sesuai dengan logika manusia. Maka memang ajaran agama kita itu sesuai dengan logika manusia. Manusia yang mau untuk merenungkan apa yang ada di alam ini, dia akan mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ajaran agama kita itu memang semuanya adalah sesuai dengan logika manusia, sesuai juga dengan fitrah dari manusia. Sehingga di ayat yang ke-74, setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenungkan tentang penciptaan dirinya, mengajak manusia untuk melihat makanannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang dengan itu manusia bisa makan. Setelah itu mengajak manusia untuk melihat apa yang dia minum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu segar sehingga enak untuk diminum, tidak menjadikan air itu asin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan api sebagai satu peringatan dan juga sebagai bentuk keserangan manusia. Mata di sini kan, mata lil muqwin sebagai bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka hendaklah kalian itu bertasbih dengan menyebut Tuhanmu yang Maha Agung. Yang artinya memang sebagaimana juga yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam khawatim surah Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ulul albab, maka kesimpulannya juga sama seperti ini. Dalam khawatim surah Ali Imran itu kan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu pertama, mereka itu senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan, baik saat berdiri, saat duduk, ataupun saat dia itu berbaring. Karena ini tiga keadaan manusia yang paling utama kan. Manusia kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak duduk ya berbaring. Tiga ini yang utama. Artinya ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Serta senantiasa tafakkur tentang penciptaan dalam langit dan bumi. Sampai mereka pada kesimpulan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, maka jagalah kami dari api neraka. Jadi di dalam ayat yang ke-74 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak manusia untuk apa? Untuk bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak benar sebagaimana yang dianut oleh orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih meragukan tentang kebangkitan manusia, yang meragukan bahwa Allah yang menciptakan semua ini, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Itu kan semua kemudian diajak untuk merenungkan. Nabi Ibrahim misalnya ketika dengan kaumnya itu
Kan diajak berpikir juga itu. Kan diamuk itu patung-patungnya dihancurkan. Setelah itu dibiarkan satu gitu. Yang paling besar dikalungkan kapaknya itu di lehernya. Setelah mereka datang, man fa'ala hadza bi'alihatina? Siapa yang melakukan semua ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Dia suka mengajak, mencela tentang ini. Sudah panggil. Setelah itu ditanya Nabi Ibrahim, kamu yang melakukan itu? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Enggak, itu paling yang besar itu. Yang ngamuk itu kan kapaknya ada di situ. Coba tanya itu pada patung-patung yang dirusak itu. Siapa sebenarnya yang merusak itu? Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya kalau memang mereka itu bisa bicara. Akhirnya mereka sebetulnya sudah merenung juga. Ya Ibrahim, kamu kan tahu bahwasanya patung-patung ini tidak bisa bicara. Gimana kami mau tanya? Kata Nabi Ibrahim, kalian sudah tahu patung-patung itu tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kok masih kalian sembah itu? Jadi Nabi Ibrahim, kalau kemudian kita lihat di dalam ayat ini kan mengajak mereka untuk menggunakan akalnya itu. Coba tanya, kalau memang bisa bicara, ya tidak bisa bicara. Ya kalau memang seperti itu, kenapa kalian itu sembah itu? Kenapa menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat? Jadi memang di dalam banyak ayat Al-Quran, termasuk di dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia untuk menggunakan akalnya. Makanya kemudian di dalam surah Ali Imran disebut dengan ulul albab, orang yang menggunakan akal, berakal. Karena mereka yang menggunakan akalnya dengan baik akan mengetahui bahwa sesungguhnya di alam ini ya ada penciptanya, dan penciptanya itu tidak akan sama dengan apa yang diciptakan. Bukan kemudian patung-patung, bukan kemudian pohon, bukan langit, bukan bumi, bukan api, akan tapi semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajak fasabbih bismi rabbikal azim. Dengan perenungan itu maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, jagalah kami dari api neraka. Jadi menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan, dari sifat-sifat yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isa, mungkin kita cukupkan sampai ayat 74. Insyaallah kita tuntaskan pada pekan depan sebelum Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.